Halo, Kilas Nusantara Siang kembali ke hadapan Anda pastinya dengan kabar terkini dari tema yang berbeda seperti kemudahan syarat untuk pencairan JHT, kemudian upaya penangkapan kapal bermuatan CPO oleh TNI AL. Namun kita awali dengan peluncuran kaos Timnas untuk SEA Games 2021. Pemirsa, sebagai kesiapan tanah air dalam kontestasi SEA Games 2021, kontingen Indonesia meluncurkan kaos Timnas. Kaos ini pun langsung dipakai oleh para atlet yang berpotensi menorehkan medali bagi Indonesia. Pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia memberikan kemudahan bagi buruh untuk menerima pencairan jaminan hari tua sebelum usia 56 tahun. Dalam peraturan Menteri nomor 4, pekerja yang resign atau terkena PHK dapat mengambil JHT secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Kita tutup Kilas Nusantara Siang ini dengan aksi TNI AL menangkap kapal tanker pengangkut CPO ilegal. Kapal berbendera Liberia tersebut ditangkap karena sebelumnya pemerintah telah melarang ekspor crude palm oil dan diduga kapal juga melanggar dokumen spesifikasi kapal. Berikut tayangan selengkapnya. Bertempat di kantor Komite Olimpiade Indonesia, Senayan, Jakarta, pada Kamis 28 April, kontingen Indonesia meluncurkan kaos tim untuk ajang SEA Games 2021 mendatang. Pada kesempatan tersebut, kaos tim langsung dipakai oleh sejumlah atlet tanah air, yakni atlet angkat besi Rahmat Erwin Abdullah, atlet atletik Emilia Nova, atlet karate Krista Putri Aprilia, serta atlet panahan Riau Ega Agatha. Sementara saat menemui media, Chef de Mission CDM kontingen Indonesia untuk SEA Games 2021, Ferry Jekono menyampaikan, pemilihan warna kaos tim kontingen didasari logo tim Indonesia, yakni merah, putih, dan hitam. Sehingga terjemahan dari desain itulah yang kemudian digunakan oleh kreatif kami untuk mendesain dengan dominasi warna merah dan putih untuk baju tanding, sementara hitam untuk baju kontingen. Sekaligus ini mempertegas kehadiran tim Indonesia di SEA Games bahwa kami lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya walaupun ini hanya extraordinary SEA Games. Ferry menambahkan pada 9 Mei mendatang sebanyak 93 perwakilan atlet akan mengenakan kaos tim tersebut dalam rangka pelepasan kontingen oleh Presiden Joko Widodo sebelum para atlet diberangkatkan ke Vietnam untuk bertanding di gelaran SEA Games. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Pembayaran manfaat JHT paling lama 5 hari. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 28 April menyampaikan, pada tanggal 26 April 2022, para pekerja telah memiliki peraturan baru terkait pencairan jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dengan terbitnya Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 ini, maka Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi. Permen baru tersebut menyatakan peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK, maka JHT-nya dapat diambil secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan dan dapat mengklaim dengan persyaratan dokumen yang lebih sederhana sehingga pekerja tidak perlu menunggu di usia 56 tahun. Pembayaran manfaat JHT paling lama 5 hari. Saya ulang ini ya, paling lama 5 hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha. Menaker juga menambahkan salah satu kemudahan dari permen baru tersebut yaitu memberi kemudahan dalam klaim manfaat JHT.
yaitu terkait persyaratan dokumen yang dilampirkan dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi. Tidak seperti sebelumnya harus melampirkan dokumen asli. Dan tentunya permohonan dapat dilakukan secara daring sehingga tidak harus secara tatap muka ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Guna mendukung pemerintah terkait aturan larangan ekspor atau crude palm oil atau CPO dan berbagai produk turunannya, TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 1 KRI Beladau 643 menangkap kapal tanker MT World Progress di perairan Selat Malaka. Kapal tanker berbendera Liberia tersebut ditangkap pada Rabu pagi 27 April saat berlayar dari wilayah Dumai menuju India dan sedang mengangkut palm olein 34.854,3 metrik ton tanpa bisa menunjukkan dokumen resmi. Kapal tanker tersebut dinahkodai pria bernama Belov Alexander berkebangsaan Rusia dengan jumlah anak buah kapal sebanyak 22 orang warga negara asing. Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah dalam keterangan persnya pada Kamis 28 April menjelaskan, selain karena mengangkut produk turunan CPO dari teritorial Indonesia, kapal tersebut diduga melanggar dokumen dengan spesifikasi gross tonnase kapal yang tertera pada salah satu dokumen dan berbeda dengan dokumen yang lain. Mereka melanggar pasal 302 ayat 2 junto pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Saat ini kapal tersebut sudah dibawa ke pangkalan TNI AL Dumai dengan dikawal oleh KRI Beladau 643. Dengan penangkapan beberapa kapal yang mengangkut muatan CPO dan turunannya. Jadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa terhitung mulai tanggal 28 April 2022 sudah tidak boleh lagi, untuk sementara tidak boleh lagi melaksanakan ekspor CPO dan turunannya, dan ini sudah dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Arsyad menambahkan, dalam 2 pekan, pihaknya telah menangkap 5 kapal yang membawa muatan minyak sawit dan turunannya. Penangkapan kapal tersebut sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pengawasan terkait ekspor produk CPO atau turunannya yang telah resmi dilarang oleh pemerintah. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, dapatkan kabar terbaru dan teraktual lainnya yang hadir di situs antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan Antara TV di saluran UCTV. Pemirsa, saksikan kabar pilihan seputar Ramadan yang dikemas dalam Kilas Nusantara Sore edisi Ramadan pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama rekan kami Helmut Timothy. Terima kasih dan sampai jumpa.